Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ujian akhir semester, yaitu dengan mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan, kampanye praktik baik, penerapan scaffolding pada zone proximal development di SMA 9 Bogor. Sebelumnya saya akan memperkenalkan, nama saya Zahra Wafia dengan NPM 03922435. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 di Universitas Pakuan Bogor tahun 2024. Kampanye praktik baik, penerapan scaffolding pada zone proximal development atau ZPD dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada peserta didik kelas 11 MIPA 6 di SMA 9 Bogor. Sebelumnya, scaffolding adalah konsep dalam pembelajaran yang mengacu pada bantuan atau dukungan yang diberikan oleh guru atau teman sebaya kepada siswa dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi. Bantuan ini diberikan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan siswa, sehingga mereka dapat belajar secara mandiri dan mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks. Selanjutnya terdapat Zone Proximal Development atau ZPD. Vygotsky mengemukakan konsep tentang Zone of Proximal Development. Menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Di sini terdapat intervensi penerapan scaffolding dalam zone proximal of development. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD ini melibatkan guru memberikan bantuan yang tepat dan terukur kepada siswa untuk membantu mereka mencapai kemampuan yang lebih tinggi. Guru akan menyesuaikan bantuan ini dengan tingkat kemampuan siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan mereka secara bertahap. Contohnya dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks resensi. Guru dapat memberikan contoh teks resensi dari suatu buku atau karya film, membimbing siswa dalam menganalisis teks, memberikan umpan balik, dan memberikan panduan untuk menyusun teks resensi dengan benar. Dengan bantuan ini, siswa dapat memperluas DVD mereka dan meningkatkan kemampuan analisis mereka dalam menulis teks resensi. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang dilakukan di kelas 11 MIPA 6 di SMA 9 Bogor dengan materi yang digunakan yaitu teks resensi pada sub membuat esensi dari suatu buku atau karya film. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Problem Based Learning atau PBL. Dalam hal ini, peserta didik memilih, menganalisis, dan mendiskusikan teks resensi dalam kelompok yang telah dibuat sebelumnya. Mereka membuat dalam kertas karton analisis dan mempresentasikannya di depan kelas, mengembangkan pemahaman, keterampilan analisis, dan presentasi. Selanjutnya terdapat aktivitas dalam penerapan scaffolding, yaitu ada 4. Yang pertama, melakukan pengelompokan. Pengelompokan ini sudah berdasarkan dari hasil tes diagnostik yang dilakukan di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu pemberian tugas. Pemberian tugas ini sudah sesuai dari level kognitif setiap peserta didik. Yang ketiga yaitu membimbing dengan cara scaffolding. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi di sini terhadap proses pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding pada ZPD, yang pertama peningkatan pemahaman diskusi kelompok kecil, memungkinkan siswa untuk berbagi pengetahuan dan pandangan mereka tentang topik tertentu. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam diskusi kelompok. Siswa seringkali harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan berargumentasi untuk mendukung pandangan mereka.
Yang terakhir yaitu kolaborasi dan kerjasama mereka. Melalui diskusi kelompok, siswa belajar untuk bekerja sama dalam mencari solusi atau jawaban. Mereka belajar mendengarkan dan menghargai pendapat teman sekelompok serta berkontribusi secara aktif dalam mencapai tujuan bersama. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.